Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Rizky dengan NIM A1Q1210024 jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2021. Pada video ini, saya akan memaparkan materi tentang salah satu instrumen non-tes, yaitu daftar cek atau checklist. Metode checklist adalah salah satu metode informal observasi di mana observer sudah menentukan indikator perilaku yang akan diobservasi dari suatu objek dalam satu tabel. Checklist digunakan untuk memahami perkembangan anak, untuk mendeskripsikan perkembangan motorik, perkembangan sosial, dan perkembangan kognitif. Penggunaan checklist atau kuesioner bertujuan untuk mempermudah perusahaan menentukan pekerjaan apa saja yang sudah berjalan dengan baik, bagaimana yang masih memerlukan peningkatan, dan pekerjaan apa saja yang terhambat. Alat evaluasi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu tes dan bukan tes. Teknik penilaian non-tes, jika dilihat dari kata yang menyusunnya, maka non-tes dapat diartikan sebagai teknik penilaian yang dilakukan tanpa menggunakan tes, sehingga teknik ini dilakukan lewat pengamatan secara teliti dan tanpa menguji peserta didik. Non-tes biasanya dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang berkembang dengan soft skill, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dipekerjakan oleh peserta didik dari apa yang diketahui atau dipahaminya. Dengan kata lain, instrumen ini berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati daripada pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati dengan panca indera. Ada beberapa macam teknik penilaian non-tes. Salah satunya adalah daftar cek. Ciri-ciri dari checklist menurut Anwar dalam bukunya Pemahaman Individu, ada beberapa ciri daftar cek yang baik sehingga memungkinkan daftar cek dapat difungsikan sebagai alat pencatat yang baik atas hasil observasi dan sekaligus sebagai alat pengumpul data, yaitu 1. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 2. Direncanakan secara sistematis. 3. Berupa format yang baik dan praktis. 4. Hasil pengecakan diolah sesuai tujuan, dapat diberikan validitas, reliabilitas, dan ketelitian, dan bersifat kuantitatif. Fungsi daftar cek atau checklist ini sebagai alat bantu observasi. Daftar cek memiliki fungsi diantaranya adalah 1. Alat pencatat hasil observasi, meski akhir-akhir ini pencatatan juga bisa dilakukan dengan alat-alat elektronik, tetapi pencatatan dengan memanfaatkan daftar cek ini masih sangat diperlukan, lantaran tidak semua tempat tersedia fasilitas penunjang penggunaan alat-alat elektronik. 2. Memudahkan individu mengemukakan masalah yang pernah ada sedang dialami. Dengan daftar cek masalah memungkinkan individu mengingat kembali masalah-masalah yang pernah dialaminya. 3. Untuk sistematisasi jenis masalah yang ada pada individu agar memudahkan analisis dan konsistensi dengan data yang diperoleh dengan cara-cara atau alat lain. 4. Untuk menyarankan suatu prioritas program pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan masalah individu maupun kelompok saat itu. Manfaat daftar cek atau checklist ini: 1. Menggambarkan atau mengevaluasi seseorang, objek, atau peristiwa tertentu. 2. Menemukan faktor-faktor yang relevan dengan masalah yang sedang menjadi pusat perhatian. 3. Pencatatan lebih rinci dan sistematis terhadap faktor-faktor yang sedang diteliti. Jenis-jenis daftar cek. Bertolak dari penggunaannya, terdapat beberapa macam daftar cek yang lazim digunakan, diantaranya 1. Daftar cek perorangan. Daftar cek perorangan adalah daftar cek yang digunakan sebagai alat bantu ketika mengobservasi seseorang.
2. Daftar cek kelompok. Jika daftar cek digunakan sebagai alat bantu observasi individu dalam jumlah yang banyak atau kelompok. Daftar cek dalam skala penelitian. Daftar cek juga mungkin digunakan dalam skala penelitian terhadap diri sendiri atau orang lain. Bentuk ini juga sering digunakan sebagai instrumen skala psikologi. 4. Daftar cek masalah merupakan daftar cek yang khusus disusun untuk merangsang atau memancing pengaturan masalah-masalah atau problem-problem yang pernah atau sedang dialami seseorang. Sedangkan untuk kelebihan daftar cek sendiri adalah memiliki beberapa Sedangkan untuk kelebihan daftar cek sendiri adalah 1. Efisien. Karena dengan daftar cek termaksud di dalamnya DCM dapat diperoleh banyak data tentang masalah dan kebutuhan siswa dalam waktu singkat. 2. Intensif. Karena data problem yang diperoleh melalui DCM lebih teliti, mendalam, dan luas. 3. Valid dan reliable antara lain karena individu yang bersangkutan mengecek sendiri masalah yang sedang ia alami di samping jumlah item kemungkinan masalah yang cukup banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari materi daftar cek atau checklist. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.